Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واخلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فيا حضرة المحترمين والمكرمين para alimin ulama, para kiai, para asatidz, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus DKM Masjid Jami Al-Hidayah Al-Barakah beserta jajarannya dan yang hadir pada kesempatan malam yang mulia ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, bahkan nikmat sehat wal afiyah. Sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada kesempatan ini kita sama-sama bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim maghrib. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa ada dalam ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sama-sama limpahkan kepada penghulu alam, yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya dan sahabatnya, para pengikutnya, umumnya kita sekalian sebagai umatnya, mudah-mudahan selalu senantiasa mengikuti ajarannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang kedua, alhamdulillah kita masih melanjutkan kajian kita, dan kebetulan kitab yang biasa kita kaji yaitu yang bernama kitab Fathul Mu'in. Tadi saya terburu-buru dari rumah dan akhirnya kitabnya ketinggalan. Saya pergi dulu ke rumah saudara yang di Warakas, akhirnya pinjam kitabnya dulu. Alhamdulillah kebetulan tadi dengan Pak Haji Idrus kita mengadakan manasik haji di Rorotan, di tempat yang mulis. Berburu-buru kitabnya kagak ke bawah. Untungnya di sini punya saudara, akhirnya pinjam kitabnya dulu. Cuman insya Allah walaupun bukan kitab Fathul Mu'in yang kita kaji, tapi insya Allah setiap kitab fikih kaitannya sama, cuman beda penyusunnya saja. Maka pada kesempatan ini yang akan saya bahas adalah karya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Penyusunnya adalah Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, yang mana beliau adalah seorang ulama Nusantara. Artinya asli produk Indonesia, kelahiran Indonesia, tetapi walaupun kelahiran Indonesia, beliau sangat luar biasa. Dulu menjadi mufti di kota Hijaz, Mekah, Madinah. Bahkan dulu ulama-ulama Indonesia ngajar di kota suci Mekah. Salah satunya adalah Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Dan Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani ini mempunyai murid, mungkin pernah saya jelaskan. Salah satunya di Madura adalah Syekh Khalil Bangkalan Madura. Nah, Syekh Khalil Bangkalan Madura mempunyai murid, salah satunya adalah pendiri NU Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan penggagas organisasi Muhammadiyah Syekh Ahmad Dahlan. Maka ini adalah murid-murid daripada Syekh Khalil Bangkalan Madura. Maka kitab yang akan saya kaji adalah karya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, yang insya Allah kaitannya dulu kita membahas tentang seputar salat secara etimologi, salat secara terminologi. Kalau tidak salah dulu, kalau masih ingat. Maka kita tahu bahwa salat adalah rukun Islam yang kedua. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, maka orang yang sudah bersyahadat
wajib melaksanakan salat. Kenapa para ulama meletakkan salat ini diletakkan yang kedua? Kenapa rukun Islam yang kedua bukan haji? Kenapa tidak puasa? Kenapa tidak zakat? Tapi diletakkan ketika orang sudah syahadat, menyaksikan bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, meletakkan rukun Islam yang kedua adalah dengan iqamus shalah. Apa iqamus shalah? Menegakkan salat. Mengerjakan salat beda dengan menegakkan. Kalau sekadar mengerjakan, anak kecil mengerjakan walaupun sambil lari-larian. Ketika anak kita ditanya, "Dek, bis di mana?" "Masjid." "Ngapain?" "Bis sholat." Padahal di masjidnya lari-larian doang. Nah, itu namanya mengerjakan. Tapi menegakkan sholat artinya sesuai dengan tuntunan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah turun kepada para sahabat, dari sahabat turun kepada tabi'in, atba tabi'in turun kepada imam mujtahid mutlak. Salah satunya Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Maka dari situlah tersusun ijtihad para ulama bagaimana tata cara melaksanakan salat yang sesuai dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dulu kita bahas salat secara lugah atau menurut etimologi ad-du'a. Apa doa? Ketika kita sedang berdoa secara lugah namanya adalah salat. Misalkan kata kita, "Ya Allah, lagi seret rezeki, ya Allah, tolong dong lancarkan rezeki saya." Secara etimologi itu sudah dinamakan salat. Tapi yang dinamakan salat secara terminologi atau menurut syar'an Allah dan Rasulnya, aqwalun wa af'alun muqtata'atun bitakbir muqtatamatun bitaslim. Ucapan dan pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram ditutup dengan salat. Maka sekalipun di tengah-tengah salat pikiran kita ngawur, lagi salat ingat kreditan, lagi salat ingat diomelin bini, lagi salat ingat sama anak hilang, segala macam. Yang penting jangan ditutup dulu, jangan keluar dulu dari salat. Itu pun masih dinamakan salat. Yang penting jangan niat keluar daripada salat. Karena salat secara syarat, secara terminologi adalah diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan kalimat salam, walaupun di pertengahan salat kita ingat kemana-mana. Nah, salat ini sangat luar biasa. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, sebaik-baiknya ibadah bangsa badaniyah secara zahir adalah salat. Ibadah zahir itu banyak. 1. Haji, 2. Puasa, 3. Zakat. Itu puasa zahir. Artinya puasa yang bisa kelihatan oleh kita. Tetapi jika dibandingkan ibadah-ibadah ya ini, salat dibandingkan dengan puasa, puasa dibandingkan dengan salat, maka lebih utama salat. Kadang kita nih sebentar lagi bulan suci Ramadan, kenapa kagak salat? Lagi puasa. Kenapa kagak salat? Lesu, malam begadang. Padahal sama-sama dua kewajiban. Puasa kewajiban rukun Islam yang harus dilaksanakan, salat pun kewajiban yang harus dilaksanakan. Cuman kita nih kalau bulan puasa habis sahur tidur, bangun-bangun buka puasa. Artinya duhur hilang, asar hilang. Padahal jika dibandingkan antara puasa dengan salat, ini lebih utama salat dibanding puasa. Artinya jika kita memilih masih mending kagak puasa dibanding kagak salat. Paham kira-kira nih? Tapi ya utamanya ya puasa, ya mengerjakan salat, karena emang puasa pun rukun Islam, salat pun rukun Islam. Tapi jika ada salah satu kita bandingkan antara puasa dengan salat, seperti bulan suci Ramadan, kan kita kebanyakan begitu tuh.
puasanya merajin full 30 hari. Cuman sholatnya 5 waktu, 12 semua. Kan begitu? Nah ini kurang afdal begini. Kurang afdal, kenapa? Karena lagi puasa besok. Mau rukunya takut jatuh. Waduh, subhanallah. Mau rukunya takut jatuh. Lapar rasanya. Nah, puasa bangsa badan, salat pun bangsa badan. Maka jika dibandingkan ibadah-ibadah secara zahiriyah ini, lebih utama salat, insya Allah, alhamdulillah. Bahkan di dalam puasa pun ada puasa sunnah. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Rajab, ada puasa Daud, kan begitu? Ya, ada puasa Daud. Di dalam salat pun ada. Ada salat sunnah qabliyah, ada ba'diyah. Nah, jika dibandingkan sunnahnya pun ini lebih utama ibadah salat sunnah dibanding puasa sunnah. Seperti kita melaksanakan puasa Senin Kemis, itu sunnah. Artinya walaupun sunnah, dulu Nabi tidak setiap Senin dan Kemis itu puasa. Sewaktu-waktu Nabi puasa, sewaktu-waktu Nabi tidak puasa. Tapi Nabi mengerjakan. Tetapi jika dibandingkan dua kesunahan ini, maka lebih utama kesunahan yang ada di dalam salat. Subhanallah. Wa farduha afdal. Nah. Dan kewajiban salat ini wala yu'daru ahadun fi tarkiha madama akilan. Tidak dihitung udzur. Artinya tidak ada ampunan bagi seseorang meninggalkan kewajiban salat madama akilan selama akalnya masih berfungsi. Artinya sehatkah dia atau sakitkah dia, kewajiban salat harus masih dilaksanakan. Beda dengan kewajiban puasa. Kalau syarat kewajiban puasa salah satunya harus sehat dan kuat untuk melaksanakan puasa. Tapi salat kuat kagak kuat, tetap harus dilaksanakan salat tersebut madama akilan selama akalnya masih berfungsi. Misalkan tubuhnya sudah mati semua, tinggal kedip mata doang di rumah sakit begini bersama infusan. Tapi akal masih sadar, ini istri saya kalau saya meninggal kira-kira siapa yang ngawinnya. Artinya berarti akalnya masih berfungsi. Maka kewajiban sholat tidak gugur. Artinya harus tetap dilaksanakan apapun keadaan kita. Maka disinilah pentingnya kenapa kita wajib menuntut ilmu, karena kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah yang sangat sakral adanya tiap hari, yaitu namanya salat 5 waktu. Kalau puasa enak, adanya cuma setahun sekali, itu pun bulan Ramadan doang. 30 hari itu pun sebulan, kadang cuma seminggu. Artinya pesannya bablas, kagak puasa. Tapi masih ada udur, yang penting jangan sampai tepung tahun. Artinya diqadha nih, kebetulan ini bulan Rajab ya. Kebetulan ini udah masuk bulan Rajab. Maka ketika masuk bulan Rajab, Nabi selalu berdoa. Doanya selalu kita baca. Bahkan anak-anak kita sering pakai sholawatan. Ini sebenarnya doa yang dibaca ketika hadir bulan Rajab. Ayat Al-Qur'annya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah." Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Begitu kan ya? Insyaallah. Insyaallah Quran harus sesuai dengan ilmu Quran. Al-Quran harus sesuai dengan ilmu Quran. Karena ketika dulu di pondok Quran, ternyata nagomah Al-Quran itu macam-macam. Ada lagu Bayyadi, ada lagu Soba, ada lagu Hijaz, ada lagu Sika, ada lagu Jiharka. Jadi dengan lagu itu enak baca Quran itu. Kayak imam-imam tadi kan enak imam. Kan enak karena pakai seni. Adan juga enak karena pakai seni. Coba adan enggak pakai seni. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allah Akbar, Allah Akbar. Enak apa kagak? Kagak. Coba kalau pakai sini enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak kalau pakai sini. Luar biasa. Sama di dalam makomat Al-Quran pun seperti itu. Tetapi walaupun ada makomat nagomah di dalam Al-Quran, maka cara membaca Al-Quran bukan mengutamakan nagomah, tapi yang diutamakan adalah tajwidul Quran atau sifat makharijul huruf yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Insya Allah kita tidak membahas Al-Quran pada ini. Wa ammal ibadatul badaniyah al-qalbiyah, maka ibadah ini dibagi menjadi dua. Ada ibadah secara fisik, secara zahir, ada ibadah secara qalbi. Artinya ibadah secara hati. Maka ibadah yang bangsa badan dan bangsa hati, maka jika dibandingkan, ini masih utama ibadah yang perbuatan hati. Wa ammal ibadatul badaniyah al-qalbiyah, adapun ibadah bangsa badan, di badan ini tersusun tangan, mata, jantung dan segala macam nih. Namanya macam-macam. Di dalam tubuh kita, di dalam ada namanya qalbu. Qalbu adalah hati. Maka tugas hati di sini kal iman. Tugas hati adalah iman. Apa iman? Percaya. Artinya seperti kita beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, adanya Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata. Contoh seperti begini. Lo beriman apakah gak sama Allah? Beriman. Terus Tuhan adanya di mana? Kok gue kagak ngelihat? Awas nih. Awas ya. Kok gue kagak ngelihat? Percaya dengan adanya Allah ini bukan fisik, seperti kita melihat mobil, seperti kita melihat rumah. Tapi pekerjaan ini adalah pekerjaan hati. Dan pekerjaan hati pun, syahadah ini menyaksikan Allah bukan seperti kita menyaksikan sedang menjadi saksi orang yang nikahan. Tapi bagaimana? Dijelaskan oleh Syekh Nawawi Tanah Haram, syahadah di sini asal makna syahadah kan penyaksian. Tapi maknanya bukan penyaksian. Apa? Ayat tayaqqunun, keyakinan. Dan keyakinan bukan dari mulut, tapi keyakinan adanya di dalam hati. Artinya bukan tidak terlihat oleh kita, yakin kita adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Inilah adalah pekerjaan hati. Mana lagi pekerjaan hati? Wal ma'rifat, kenal kepada Allah. Maka ada orang bilang ma'rifat. Udah kenalan belum sama Allah? Kenal sama Allah itu bukan berarti kayak kita kenalan dong kita. Artinya kita sadar bahwa apa yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita tahu makhluk ciptaan Allah, tentu kita akan tahu dengan sang Khaliq, pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dengan dirinya, tentu dia akan kenal dengan Tuhannya. Kenapa kita tidak kenal Tuhan? Karena kadang kita diri sendiri saja tidak tahu. Betul. Kita ini siapa sih? Kan begitu. Seperti misalkan Udin, orang namanya Udin. Misalkan Bapak, Udinnya ini yang mana? Kita tidak kenal. Kan begitu. Nah, ini adalah pekerjaan hati, ma'rifat namanya. Maka disebutkan ahli ma'rifat. Apalagi pekerjaan hati, wat tafakkur, berpikir, merenung. Merenung itu bukan di sini nih, ngahayal itu namanya. Kalau dari sini namanya tahayul, ngelamun. Ini gimana, nih merenung, mikirin. Waduh, repot mana istri, macam-macam dah. Tapi tafakkur adalah pekerjaan bangsa hati. Apalagi wat tawakkal, was sabar. Ini sabar nih, pekerjaan hati. Kadang kita pokoknya mah sabar. Gua bisa sabar udah.
Diomelin bini sabar, wah padahal ngedumel. Berarti tidak salah. Mulut ngomong sabar, tapi hati kagak bisa berarti dusta namanya. Kan kita sering ngomong begitu ya. Pokoknya mah sabar, gua mah diomelin bini segala macam belakang ngedumel. Artinya kagak terima nih hati kagak terima. Maka sabarnya ini berarti dusta karena sabar adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan mulut, bukan pekerjaan fisik. Apalagi warroja, berharap. Apa berharap? Mudah-mudahan. Bahasa kitanya kan mudah-mudahan. Kan begitu? Walaupun tidak diungkapkan oleh kita, tentu hati kita ini masing-masing betul punya keinginan dan harapan. Harapan ini adanya di dalam hati sekalipun tidak diungkapkan oleh mulut kita. Karena roja, berharap ini adalah pekerjaan hati. Apalagi warito. Ridho itu suka. Artinya menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dah gua sama istri gua mau suka, mau baik atau tidak, gua mah ridho aja. Mulut bilang begitu. Tapi hati kagak terima, dusta ridhonya. Karena ridho adalah pekerjaan hati. Apalagi wal qadri, ketentuan, putusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita terlahir dari ibu yang miskin atau bapak yang miskin, maka kita terima, kita ridho bahwa kita terlahir dari janin ibu yang dan miskin, tidak terlahir jadi anak presidennya. Nah, kita menerima itu adalah pekerjaan hati. Jangan sampai begini, nyesal gua dilahirin sama ibu. Ibu tuh orang miskin. Maka ketentuan ini adalah pekerjaan hati, ibadah bangsa hati. Apalagi wa mahabbatullah, mengaku cinta kepada Allah Subhanahu. Ketika kita ditanya, Pak, cinta sama Allah? Cinta. Tapi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, berarti cintanya dusta. Berarti kata hadis munafik namanya. Dulu pernah ada lagu munafik dari Ikke Nurjanah kalau tidak salah ya. Naro itu. Naro ya. Benar ya. Lain di mulut, lain di hati, itu munafik namanya, kan gitu ya. Idza haddatsa kadzdzaba, apabila ia bercerita ia berdusta. Artinya ngomongnya banyak tapi selalu dusta, itu munafik. Makanya Nabi dulu, Nabi Muhammad, bahkan Al-Quran sekalipun itu lebih banyak menjelaskan orang munafik dibanding orang kafir. Kenapa? Karena orang munafik itu ngumpul bareng sama kita, ngeriung bareng sama kita, nongkrong bareng sama kita, kelihatannya mah suka sama kita, padahal hatinya mah bodoh. Nah itu. Nanti juga tidak bisa menebak, oh ini munafik tidak. Tapi kalau dengan orang kafir, nanti bisa membedakan karena legalitasnya sudah ketahuan. Tapi kalau orang munafik, lu iman kepada Nabi, di depannya doang. Iman kepada Allah, iman kepada Allah. Tapi ketika di belakang gua mah kagak enak doang. Contoh seperti ini kalau kita. Pak ngaji. Terus ngaji, gua kagak enak doang, ustaznya udah jauh-jauh kagak hadir. Padahal mau gondok semua ustaznya itu sebenarnya mah munafik katanya. Pasti ya. Gua mah hadir karena kagak enak doang ustaznya. Artinya tidak merasa bahwa ngaji adalah bentuk kewajiban muslimat, mukmin. Perlu kita yakini bahwa talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ngaji jangan karena kagak enak sama ustaznya. Tapi perlu ada keyakinan di dalam hati kita, talabul ilmi fardhah, menuntut ilmu wajib. Artinya jika kita tidak menuntut ilmu, satu hari, satu malam tidak menambah ilmu kita, maka satu hari itu kita dosa. Naudzubillah min dzalik. Maka pentingnya menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu ini luar biasa. Bahkan dengan ilmu manusia bisa mengalahkan malaikat.
Garis besarnya Allah menciptakan makhluk, malaikat, jin, manusia. Betul ya? Iblis misalkan. Garis besarnya dah. Padahal banyak makhluk Allah. Malaikat simbol kebaikan. Setan simbol keburukan. Manusia dua simbol ini ada. Bisa jadi simbol malaikat, bisa jadi simbol iblis. Tergantung bagaimana ketika ia berbuat. Jika ia berbuat kebaikan, berarti yang ada simbol malaikat yang ia lakukan. Karena malaikat adalah simbol kebaikan. Iblis adalah simbol keburukan. Dan di diri kita ini ada dua simbol. Simbol malaikat, simbol iblis. Ada keburukan, ada kebaikan. Artinya jika kita senantiasa melakukan kebaikan, berarti simbol malaikat ada di diri kita. Subhanallah. Bahkan malaikat ini bisa terkalahkan oleh manusia. Mungkin sering mendengar ceritanya dari guru-guru kita. Ketika Allah menciptakan Adam, malaikat kagak terima. Betul ya? Betul ya? Al-Baqarah. Kata Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Ini pentingnya ini. Bahkan di ayat yang lain, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Pertama, syahidallah. Allah bersaksi dengan nama Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa ulul ilmi. Yang kedua, Allah meletakkan orang yang berilmu. Artinya kedudukan orang yang berilmu itu melekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam sekalipun diciptakan dari tanah yang hina, bisa mengalahkan malaikat yang diciptakan dari cahaya. Kenapa? Karena adanya ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Adam alaihissalam ketika uji coba antara malaikat dengan Nabi Allah Adam alaihissalam untuk menyebutkan makhluk yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena awalnya ketika menciptakan Adam, malaikat ngapain sih harus menciptakan manusia? Karena pasti manusia mah akan membuat kehancuran di muka bumi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, kata malaikat. Dengan sombongnya malaikat. Wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Udah kami saja sih, kata malaikat nih, kami kan sudah bertasbih memuji Engkau ya Allah. Wa nuqaddisu lak. Bagaimana kata Allah? Qala inni a'lamu ma la. Bahasa kita memang sok tahu malaikat, gua yang lebih tahu. Itu bahasa kita begitu. Maka dijelaskan ayat berikutnya kata Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam dengan nama-nama yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ada di surga bermacam-macam, maka disebutkan dengan jelas oleh Nabi Adam. Beda dengan malaikat ketika ditanya, malaikat, coba kamu sebutkan makhluk yang ada di dalam surga ini. Jawaban malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Artinya malaikat itu monoton, harus dituntun mulu, kagak kreatif. Makanya malaikat tuh kata Allah sujud mulu, rukuk kagak kreatif, kagak kayak manusia. Kalau manusia kan kreatif. Oh ini harus ini harus ini. Itulah hebatnya manusia. Maka Nabi Adam mampu mengalahkan malaikat Allah Subhanahu wa taala karena dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di dalam ibadah. Ibadah pun butuh dengan ilmu. Maka tidak bisa kita ibadah tanpa ilmu.
apapun ibadah itu, baik ibadah mahdhah atau ibadah ghair mahdhah, baik muamalah, munakahah, zinayah, maka semuanya harus didasari dengan ilmu. Nah, wa ammal ibadatul badaniyah, ibadah bangsa badaniyah dan ibadah bangsa hati. Ibadah bangsa hati yang lain, wa mahabbatullah, mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian ibadah bangsa hati. Ibadah bangsa hati diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, walaupun kita tidak mengaku-ngaku cinta kepada Allah, tapi fisik ini, badan ini selalu melaksanakan perintah Allah, maka sejatinya inilah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika orang mengaku cinta kepada Allah tapi fisik enggan melaksanakan perintah Allah, maka dusta namanya ini, karena enggan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi wa taubat, taubat pekerjaan hati. Udah pokoknya membuat taubat, kagak lagi-lagi kapok. Wah, ngomong tuh mulut begitu. Artinya mah kalau ada kesempatan mah siap dah. Kan gitu. Jangan hati makan begitu. Wow, ketika diceceri, tobat gua kagak narkoba lagi. Kapok. Tapi kalau ada kesempatan mah sikat lagi ya. Hati ngomong begitu tuh. Karena gitu tuh ya. Karena gitu udah kapok gua. Ternyata di penjara kagak enak. Kan begitu. Kapok gua kagak ganti diri lagi. Mulut ngomong begitu. Kalau ada kesempatan malah kan lumayan kalau jadi bandar kita. Kan gitu, hati ngomong begitu. Berarti dusta tobatnya itu. Tobatnya dusta karena mengaku tobat secara murni, bukan hanya fisik mengaku tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hati pun menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wat tatahhur minar rada'il, mensucikan daripada kotoran-kotoran hati. Mana kotoran hati? Salah satunya katamai, seperti penyakit toma. Toma kepada manusia. Artinya begini, contoh kata saya dengan Haji Idrus. Lumayanlah kalau saya dekat dengan Haji Idrus, mudah-mudahan aja saya dibeliin rokok. Toma namanya. Berarti berharap kepada manusia. Contoh lagi seperti saya Ustaz. Toma nih. Mudah-mudahan aja saya kalau ngajar di sana kasih amplopnya 18 juta. Toma namanya. Ini penyakit toma biasanya nempel di guru-guru kepada orang yang berjasa. Penyakit toma. Makanya kalau di dalam tasawuf, istilah Sunda dulu, kalau nadam Sunda dulu waktu di pondok, ulah ngarap-ngarap pamere batur, mantak tersepen batu. Paham apa enggak? Artinya jangan berharap pemberian orang lain. Artinya nanti orang kagak enak, sekali masih senang, 2 kali masih senang, 3 kali lu lagi, bosan gua. Begitu. Makanya dilarang tuh tomak kepada manusia. Harusnya tomanya kepada siapa? Tomanya kepada Allah Subhanahu. Berharapnya kepada Allah Subhanahu. Kalau manusia pasti roba. Makanya dilarang di dalam ilmu tasawuf. Salah satunya adalah tomak, berharap kepada manusia. Makanya la tomi'an, jangan terlalu berharap kepada makhluk. Karena ketika berharap kepada makhluk kecewa. Contoh, sekarang lagi musim 01, 02, 03. 01, 02, 03. Mudah-mudahan kalau seandainya dia dapat, saya dapat tender dari dia. Merian. Mudah-mudahan taunya ini menang. Akhirnya janjinya dikhianati. Kecewa apa tidak? Kecewa karena berharap kepada makhluk. Jika sesuatu bersandar kepada makhluk akan kecewa. Tapi jika berharap kepada Allah, hasil tidak akan kecewa. Berharap kepada makhluk enggak bakal. Contoh kayak saya lah, berharap banyak, mudah-mudahan ajuskan banyak duitnya. Kalau di saya bergaul sama dia kan pasti dia memberi duit. Kagak. Mungkin dia lagi kismin juga, lu lagi datang ke rumah gua silaturahmi itu kelakuan puyeng gua. Kan begitu. Tomak kepada
manusia, maka dilarang. Apalagi kalau ustaz belum ceramah udah minta DP dulu. Ini repot ini. Hilangin tuh ustaz gitu. Kagak boleh. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala nih, Pak. Ini teguran buat penceramah, buat yang tukang ngajar. Jadi kalau ngajar, murnikan ngajar lillah. Murnikan ngajar lillah seperti perintah Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Tidaklah aku perintahkan engkau untuk beribadah kepada Allah mukhlisinya, halnya ikhlas. Ibadah ini bukan sholat doang, ngajar ibadah, betul. Ngedidik anak ibadah, ngurusin istri ibadah, cari nafkah ibadah. Jangan berharap ketika kita rajin memberi nafkah kepada istri, istri nurut dengan kita. Tidak semuanya istri terpenuhi segala fasilitasnya, intimasinya, tidak. Padahal kata Haji Nus udah buat nurutin segala macam, tapi si kakak nurut juga ya. Berharapnya ke makhluk sih, betul. Tapi kalau berharapnya ke Allah tidak. Maka wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Apalagi sebagai kayak saya nih, kayak tukang ngajar, kayak penceramah misalkan. Saya mau ngaji ke Al-Barakah kalau seandainya Al-Barakah mampu membayar saya 15 juta. Kalau mengundang saya minimal DP dulu dah. Misalkan begitu. Maka dijelaskan oleh Allah di dalam surah Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum. Ayatnya mah dibaca oleh penceramah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum. Ikutilah orang yang tidak meminta upah. Wa hum muhtadun. Baru orang akan mendapatkan hidayah apa yang disampaikan oleh penceramah. Ini mau gimana dapat hidayah? Penceramahnya mintanya 18 juta. Akhirnya panitia ribut. Akhirnya setelah acara bukan dapat ilmu, akhirnya panitia puyeng karena penceramahnya kurang dikasih duitnya. Di perjalanan pas buka amplop kurang, telepon lagi panitianya, mana udah kagak ada. Tapi ittabi'u man la yas'alukum ajran itu. Tapi ajaran agama jika diberi jangan nolak. Jika diberi jangan berminta, jangan. Jika dikasih jangan ditolak. Nih, meminta takrif tidak boleh, tapi jika dikasih jangan ditolak. Itu fadl anugerah dari Allah Subhanahu. Jangan begini juga. Udahlah, saya mah ikhlas ngajar-ngajar. Dia udah nyiapin, udah nyiapin. Makanya saya mah kagak pernah tarik ceramah di mana-mana karena emang udah disiapin buat saya. Kan begitu. Yang kagak boleh adalah minta. Awas, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Bahkan wattaqur mensucikan daripada kotoran-kotoran seperti penyakit koma, fahiya afdalu minal ibadatil badaniyah adh-dhahirah. Ini lebih utama dibanding ibadah bangsa badan dan zahir, hatta minas salat, bahkan sekalipun salat. Bahkan berlaku at-tafakkur afdalu min ibadati sini sana. Bertafakkur 1 jam saja itu lebih utama dibanding ibadah 60 tahun. Misalkan kita nih Pak, Masya Allah, Allah ciptakan kita dulu kita bayi tidak bisa apa artinya tanpa gigi. Sekarang gigi saya udah mulai rontok lagi nih. Artinya begitu. Berarti bertafakkur, merenung bahwa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka merenung demikian itu lebih utama dibanding ibadah 60 tahun ibadah sunnah. Subhan. Ya Allah, ini gigi udah rontok padahal mah dulu ganteng. Rambut sekarang udah putih semua, dulu mah hitam. Subhanallah, ini tidak terjadi begitu saja. Ini digerakkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perubahan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka merenung hal yang demikian itu lebih utama dibanding salat sunnah 60 tahun. Mantap apa lagi? Mantap, boro-boro kita salat ibadah sunnah 60 tahun, tarawih aja milih-milih imam. Nanti kita tarawih kan milih-milih imam, apalagi 23 rakaat. Milih-milih imamnya aki-aki. Kalau yang imamnya cepat bagus, baru gua mau.
Kita kan ini mah 60 tahun. Artinya merenung, berpikir atas ciptaan Allah itu lebih utama dibanding kita ibadah sunnah 60 tahun. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan apa enggak? Lanjut ya? Hah? Lanjut. Masih. Qala jumhur ulama anat tafakkur. Ini kita menjelaskan tentang tafakkur. Dijelaskan oleh para pembesar-pembesar ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala anat tafakkur ala khamsati aujuh. Bahwasanya di dalam berpikir ala khamsati aujuhin itu atas dasar 5 perkara. Apa sih yang harus kita pikirkan? Apa yang harus kita renungkan? Pertama, imma fi ayatillah. Pertama, merenungkan tentang kemahaagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita ngelihat ke langit begini Pak di depan rumah sambil ngopi sambil merokok. Masya Allah. Ini langit Allah ciptakan tanpa tihak. Bahkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dari langit pertama ke langit kedua jaraknya 500 tahun. Langit kedua ketiga 500 tahun. Tinggal kali tuh 500 tahun kali 7 berapa? Banyak lah. 5.500 tahun. Subhanallah. Ada siang, ada malam. Kita kagak minta siang, tahu-tahu sudah siang. Kita tidak minta malam, tahu-tahu sudah menjadi Subhanallah. Bahkan detak jantung saja kita tidak minta, tapi Allah masih gerakan detak jantung kita. Kalau ke ahli jantung mahal harganya. Betul. Kadang kita kagak sadar gitu sih, Allah masih denyutkan jantung kita. Kita tidak sadar kalau harus bayar denyut nadi dan jantung kita berapa puluh miliar kita harus bayar kepada Allah Subhanahu. Cuma-cuma Allah dengan gratis memberikan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Perintah Allah, cukup lu bersyukur kepadaku, lakukan ibadah kepadaku. Dan ibadah ini kata Allah, untungnya bukan untuk aku. Allah mah kagak naik derajat, hambanya ibadah juga. Artinya jika hamba Allah ibadah semua, derajat Allah meningkat, kagak. Terus jika hamba Allah kagak ibadah, apakah Allah turun derajat? Kagak. Apa? Untung dan rugi, naik dan turun itu ada di hamba Allah Subhanahu. Jika kita ibadah melaksanakan perintah Allah, berarti keuntungannya untuk kita. Tapi jika kita melanggar aturan Allah, berarti kerugian ada di dalam diri. Kenapa? Karena bukan Allah yang butuh dengan kita, tapi kita yang butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu salah satu pertama tafakkur, merenung begitu. Nah, ayat kauniyah Allah. Kita lihat aja ya Allah, kita kalau punya istri begini. Masya Allah, dulu mama manis seger kata orang Sunda. Sekarang kau udah peot, Masya Allah. Kan gitu. Merenung, Masya Allah, dulu mah tampan benar, maco benar. Sekarang ya Allah, merenung ciptaan Allah. Tapi bukan menghina ya. Bukan menghina, merenung ciptaan Allah Subhanahu. Nah, hal demikian, bertafakkur demikian atas kemahagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yaljamu at-tawajjuh ila Allah, maka akan menghasilkan apa-apa dihadapkan kepada Allah Subhanahu, akan bisa bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak bisa bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita jarang merenung atas ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya selalu kecewa dan kecewa. Nah, kan begitu Pak ya? Nah itu satu. Imma fi ayatillah wa yaljam at-tawajjuh ilaihi wal yakin bihi. Dan yang kedua, ketika orang sudah bertafakkur tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, satu akan menimbulkan tawajuh, apa-apa diserahkan kepada Allah, tujuannya Allah. Dan yang kedua, wal yaqinu bih, akan timbul keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau begini Pak, kayaknya yakin benar kalau lagi ngedoa, doa kita diijabah. Kayaknya yakin benar kalau lagi sholat Allah melihat. Tapi pas lagi maksiat kayaknya Allah buta.
Benar. Jadi kalau kita lagi sholat nih, kayaknya yakin benar Allah ngelihat. Tapi pas di luar sholat, kayaknya Allah kagak ngelihat. Artinya kita bebas-bebas saja melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak merasa dilihat, disama, dibasar oleh Allah Subhanahu. Padahal ibadah atau tidak ibadah, maka Allah Maha melihat. Nah, kenapa kita tidak selalu yakin kepada Allah? Karena kita tidak memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan hati ini tidak selalu yakin kepada Allah. Tapi jika kita merenung ciptaan Allah, pasti akan timbul keyakinan. Tentu alam semesta ini tidak jadi begitu saja, ada yang menciptakan. Siapakah yang menciptakan ini? Tentu bukan manusia, tentu bukan malaikat, tentu Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, merenung fi nikmatillah. Merenung atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka jika orang sudah merenung atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, wa yatawalladu anhu al-mahabbah, maka akan menimbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya merenung atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah kan ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman ini sifat Allah yang maha pengasih ya. Maha pengasih, maha pemurah ya. Pemurah kepada orang yang beriman, pemurah kepada orang yang tidak beriman. Artinya ibadah tidak ibadah, beriman atau tidak beriman kepada Allah, tetap dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia dihidupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang orang yang jarang sholat itu duitnya lebih banyak dibanding orang yang sholat. Benar. Kadang kita semua mudah begini Pak. Padahal saya tahajud rajin, duha rajin, sholat berjamaah terus, tapi ekonomi saya masih begini. Sering begitu. Padahal tetangga saya mah kelakuannya judi, mabok-mabokan, tapi rezekinya lancar terus. Betul. Ada yang begitu? Ada. Ada begitu? Ada. Jangan heran. Itu tidak perlu heran. Itulah bentuk rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rahman Allah tidak harus kepada orang yang beribadah saja. Artinya orang yang ibadah atau yang tidak ibadah tetap mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah siap menanggung jawab segala kebutuhan. Karena Allah yang menciptakan, tentu akulah yang menjamin, kata Allah Subhanahu wa taala. Engkau ibadah atau tidak ibadah, kata Allah, tetap aku yang akan menjamin. Cuman ingat, kata Allah, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Surat apa itu? Surat apa? Surat At-Takasur. Kalau kita biasanya nyebutnya nama ayat. Biasanya ya. Surat apa itu? Surat Tabat. Padahal surat Al-Lahab. Terus An-Nasr. Surat apa itu? Surat Idajah. Jadi kita mah kadang bukan menyebutkan nama surat, nyebutin nama ayat. Surat apa itu? Surat Alif Lam Mim. Padahal surah Al-Baqarah. Al-Baqarah kan gitu. Ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Boleh saja. Terus itu surat apa? Surat Qul-Hu. Padahal surat Al-Ih. Kayak kita nyebut surat At-Takasur. Surat apa itu? Surat Al-Hakumut. Kan begitu? Yang disebutkan ayat yang pertama. Dijelaskan oleh Allah di dalam surat At-Takasur. Kata Allah, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin terus thumma la tus'alunna yawma idzin. Alhamdulillah di sini hafal semuanya juz 30 ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya alhamdulillah.
Alhamdulillah. Bagaimana kata Allah di dalam At-Takasur? Alhaakumut takasur, melalaikan kepada kamu at-takasur, berlomba-lomba mengumpulkan harta. Lupa sholat, lupa ngaji karena menumpuk-numpuk harta. Sampai mana? Hatta jurtumul maqabir, sehingga engkau bersampingan dengan alam kubur. Udah ngos-ngosan, sakarat ruh sudah nyampe tenggorokan, masih ingat sama kontrakan. Padahal ruh sudah nyampe tenggorok, tinggal wasiat sama anaknya. Nah sini ya Pak, Bapak wasiat itu pom bensin di sana jangan dijual kalau Bapak meninggal. Kenapa? Karena emang bukan punya Bapak. Punya orang. Emang manusia seperti itu. Jelas Al-Quran al-haakumut. Ruh sudah nyampe tenggorokan pun masih ingat dengan urusan-urusan dunia. Hatta zurtumul maqabir, sehingga engkau di samping kubur. Maka kata Allah, kalla saufa ta'lamun. Tolong, bahasa penegasan nih, bahasa Al-Quran kalah. Kalau penegasan kan begini, ada orang mengingatkan keras, ada orang mengingatkan tidak keras. Janganlah kalau bisa, berarti masih ada kesempatan. Tapi kalau ini jangan pokoknya mah. Kalau lu lakukan bahaya. Nah ini. Kalau ini mah janganlah kalau bisa. Tapi kalau mau silahkan, berarti masih di. Kalau kalah tidak begitu. Maka kata Allah, kalla saufa ta'lamun. Jangan sampai demikian. Jangan sampai begitu. Penegasan dari Allah Subhanahu. Saufa ta'lamun. Kau nanti kalau lakukan melalaikan akhirat, sibuk dengan urusan dunia, saufa ta'lamun. Engkau akan tahu apa yang dipilih oleh kita. Kalau Allah mau tanya, silakan. Insya Allah nanti besok malam akan melaksanakan full di masjid. Dengan doa Ustaz untuk khususnya untuk anak-anak soleh yang pahala yang pertama dunia, sekaligus doa untuk para ulama dan ulama. Silakan. Bisa boleh? Silakan. Tadi kan menjelaskan tentang tingkatan sholat dari Abu Bakar. Kemudian kalau ada sebuah hadis ketika seorang mayit yang ingin dihidupkan kembali, maka dia akan sedekah beramal saleh. Itu bagaimana dari penjelasannya mungkin bisa diuraikan. Fasaddaqa wa kum minas shalihin. Kan gitu ya? Ayatnya bagaimana namanya? Surah ya ayyuhalladzina amanu idan fasaddaqa wa kum minas shalihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'mal. Artinya kenapa sifat sadaqah? Sadaqah itu kan artinya bukan sedekah secara lugawi. Sadaqah itu artinya kebenaran. Artinya kebenaran yang dilakukan di dunia. Dan kebenaran di dunia ini bukan hanya sedekah harta. Salat pun kebenaran. Puasa kebenaran. Apapun kebaikan itu namanya adalah kebenaran. Makanya bahasanya fa'asaddaqa. Di sini bukan sedekah ya saudara. Jadi bukan mengkultuskan hanya sedekah seperti zakat, seperti kita sedekah ke yatim. Kenapa sih bahasanya ayat Al-Quran mencacatnya fa'usaddaqa bukan fa'usolli, aku akan sholat gitu kan? Artinya orang sholat belum tentu benar. Benar? Benar ya? Tapi kalau orang benar, insya Allah di sini nih, benar ya? Betul? Maka bahasanya fa'asaddaqa wa akum minas, maka aku akan bersedekah. Shadaq artinya adalah kejujuran. Artinya adalah
benar, bukan sedekah secara etimologi ketika kita punya duit sedekah, ketika kita kaya bersedekah, tapi setiap kebaikan yang kita lakukan sekalipun bukan harta itu namanya sedekah. Seperti saya mengajarkan ilmu, ini namanya sedekah. Begitu. Maka fa'asaddaqa wa akun minas, kata Allah berikutnya, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kan begitu ya? Surah Al-Jumu'ah kalau tidak salah. Apa surah Al-Munafiqun? Al-Munafiqun ya. Surah Al-Munafiqun. Ayat pertamanya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum ya min qabli an ya'tiya ahadakumul maut ayyaqula rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin wa anfiqu. Infak ini biasa kita mengaplikasikan infak dengan harta. Padahal infak itu tidak dengan harta, dengan ilmu infak, dengan ilmu sedekah. Jadi bahasan sedekah di sini luas, secara luas, tapi diidentikan dengan orang kaya menginfakkan hartanya. Bang kira-kira? Ini saya. Dari saya. Oke. Kita doakan bersama untuk para donatur dan jamaah. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada masjid untuk fasilitas ini dicatat amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi pelembur dosa, dan mudah-mudahan hanya mengharap ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Anaknya senantiasa diberikan kesehatan, dijadikan anak-anak yang saleh oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya disakinahkan mawaddah warahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'furna ya karim. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad fil awwal wal akhir. وبارك وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا سيدنا رسول الله اجمعين. امين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يغني عنه ويكفي مزيدا يا رب الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.